fase fikih ya. Atau sejarah ya. Sejarah fikih melalui beberapa fase. Fase tahapan. Marhalah. Yang pertama disebut dengan marhalah at-tasyri'. Fase pensyariatan. Kemudian yang kedua marhalat al-fiqh qabla al-mazahib, yaitu fase perkembangan fikih sebelum muncul 4 mazhab. Kemudian yang ketiga adalah al-madzahib. 4 mazhab. Ini adalah fikih zaman sekarang. Fikih zaman sekarang. Baik. Kita bahas dulu yang pertama ya. Adapun fikih di awal munculnya marhalut tasyri', yaitu sejak kapan masanya? Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi hingga kapan? Hingga wafat. Hingga wafat ya. Hingga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini terbagi menjadi 2. Fase Mekah, Al-Ahdul Makki, fase Mekah, kemudian fase Madinah. Fase Mekah, berapa tahun Nabi SAW di Mekah? Sejak diangkat menjadi Nabi, 13 tahun. Ini 13 tahun. Maksudnya hukum-hukum syariat datang. Karena hukum syariat muncul sejak Nabi jadi Nabi, Nabi meninggal selesai. Islam sudah sempurna. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku telah menyempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. 13 tahun di Mekah, kemudian di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Baik. Di fase Mekah ya, fokus akidah. Fokus masalah akidah. Makanya dalam hadis ya, Aisyah ditanya apa yang pertama kali turun, maka Aisyah menjelaskan yang pertama kali turun syariat adalah tentang al-jannah wan nar, tentang surga dan apa? Neraka, tentang akidah. Karena kalau pertama kali turun jangan berzina, orang-orang akan berzina. Kalau pertama kali turun jangan minum khamar, orang akan minum apa? Khamar. Maka di fase Mekah ya kita dapati ayat-ayat rata-rata berkaitan dengan masalah apa? Akidah. Hanya sedikit masalah fikih. Hanya sedikit masalah fikih. Fikih di sini maksudnya ahkam ya, masalah hukum ya. Kita sekarang bicara fikih dengan istilah khusus. Fikih maksudnya apa? Masalah apa? Hukum. Akidah juga fikih, tapi maksud kita secara tadi yang kita sepakati, fikih dengan istilah khusus itu masalah apa? Hukum. Hanya sedikit masalah fikih. Contoh, solat. Disyariatkan solat di fase Mekah. Sekitar 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Yaitu tatkala Nabi Isra Mi'raj. Contoh, wajibnya solat. Contohnya wajibnya solat. Kapan wajibnya solat? Tatkala Nabi Isra Mi'raj sekitar 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Berarti solat fikih atau bukan? Fikih ya. Tetapi hanya sedikit masalah fikih di kota Mekah.
karena fokus kepada akidah, ya. Belum juga terbentuk negara Islam. Nah, ketika Nabi pindah ke Madinah, berhijrah, maka hukum fikih banyak di sini, ya. Ya, kebanyakan tentang masalah fikih. Masalah fikih dengan tetap perhatian terhadap akidah. Dengan tetap perhatian terhadap akidah, ya. Bukan berarti di Madinah sudah tidak ada masalah akidah, tetap akidah jalan terus sampai Nabi SAW meninggal dunia, ya. Rasulullah SAW sebelum meninggal mengatakan, la'natullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu ada masalah akidah, ada masalah fikih. Jadi tetap ada akidah, tetapi di fase Madinah inilah kebanyakan hukum-hukum fikih apa? Turun, ya, semuanya di sini. Ya, syariat azan, zakat, dan macam-macam di sini, ya. Taib. Apa ciri-ciri fase Mekah, ya? Atau terus di mana, ya? Ya. Ciri-ciri fase Mekah atau ciri-ciri marhalah ini, marhalah pertama, ya. 2 3 4. Baik, kita ingin bahas tentang ciri-ciri marhalah yang pertama. Apa tadi? Marhalah tasyri', fase pensyariatan. Ya, ciri-cirinya di antaranya, ya. Sumbernya Al-Quran dan apa? Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Baik. Hadis, ya, kita dapati ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan semua adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, kuntu aktubu kulla syai'in, ya, dulu aku mencatat semua yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta nahatni Quraisy, sampai akhirnya orang Quraisy melarangku dan mengatakan, taktubu anhu kulla syai'in wa huwa basharun yatakallam fil ghadab war ridha, ya. Kau mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah, wahai Abdullah bin Amr bin As. Sementara Rasulullah Muhammad itu seorang manusia, terkadang dia marah, terkadang dia apa? Senang. Masa semua dicatat? Akhirnya aku pun berhenti dari mencatat hadis, kata Abdullah bin Amr bin As. Berhenti. Akhirnya aku laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktub, ya, fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi ma yakhruju minhu illa al-haq." Tulislah wahai Abdullah bin Amr bin As, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali apa? Kebenaran, ya. Kecuali kebenaran. Nah, Nabi SAW terkadang berijtihad, ya. Jadi masalah hadis, ya. Ada yang menambahkan yang ketiga disebut dengan ijtihad Nabi, ya. Ijtihad Nabi. Namun yang benar ijtihad Nabi ini, ya, ada dua kemungkinan. Kalau dibiarkan oleh Allah, tidak ditegur, berarti benar. Nah, kalau tidak ditegur berarti benar, maka ini adalah kembali kepada hadis, ya, yang merupakan apa? Wahyu atau ilham. Ini apa? Wahyu atau ilham dari siapa? Allah. Kalau ternyata salah dan dibenarkan oleh Allah,
Berarti dia hakikatnya kembali kepada Al-Quran. Ya. Hakikatnya kembali kepada Al-Quran. Dan Nabi SAW berapa kali ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya, ijtihad Nabi ini bukan sumber hukum tersendiri. Nabi kalau berijtihad ada dua kemungkinan. Dia langsung dari wahyu, ya, atau ditegur oleh Allah, salah maka diperbaiki oleh Allah, maka kembali kepada apa? Al-Quran. Makanya Nabi dalam beberapa kali kejadian ditegur. Seperti Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, maka Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah menyolatkan orang munafik, maka Allah tegur, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan kau salat sama orang munafik, sudah meninggal jangan disolatin. Nabi SAW juga pernah meminta fidyah kepada tawanan perang Badar, maka Allah tegur, ya. Maka ni nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak pantas bagi Nabi untuk menerima tebusan. Jadi beberapa kali Nabi ditegur oleh Allah. Seperti Nabi waktu mengharamkan madu gara-gara untuk menyenangkan istrinya, Allah tegur, ya yuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tapi intinya Nabi berijtihad mungkin, dan Nabi berijtihad, tetapi ijtihadnya cuma dua. Kalau benar maka itu kembali kepada hadis. Kalau salah ditegur oleh Allah maka kembali kepada apa? Al-Quran. Ya, kembali kepada Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana ini semua sampai kepada kita? Tentunya sampainya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW melalui jalur para sahabat. Dahulu Nabi punya sekretaris yang banyak yang disebut dengan kutabul wahyi, para pencatat wahyu. Ya, ada Abu Bakar, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Zaid bin Thabit. Ya, ada banyak sahabat, ya, sebagai kutabul wahyi, tukang pencatat wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mereka catat, Al-Quran turun mereka catat, ya. Mereka catat. Kemudian juga banyak sahabat yang mencatat hadis, ya. Rasulullah SAW, ya, menyuruh mereka mencatat hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktubu li Abi Syah." Catatlah untuk si Abi Syah, karena Abi Syah kurang kuat hafalannya atau gimana, suruh catat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi menyuruh mereka untuk menghafal, ya. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa au'aha. Ya. Ya, fa hafidhaha kama sami'a fa rubba muballighin au aminas sami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjadikan wajah seorang bersinar bercahaya yang mendengar sabdaku, kemudian dia menghafalkannya, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia hafal, dan bisa jadi yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar langsung. Intinya, ya, banyak dalil-dalil menganjurkan untuk mencatat Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir, hadis juga diriwayatkan oleh para sahabat. Baik, ini ciri-ciri marhal pertama. Yang pertama masalah sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya khilaf yang terjadi sangat sedikit, ya, dan selesai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khilaf yang terjadi di antara para sahabat sedikit dan selesai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya contoh seperti Nabi pernah berkata, ya, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan salah seorang pun dari kalian salat asar kecuali di kampungnya Bani Quraidah. Maka berangkatlah para sahabat menuju kampung Bani Quraidah. Nabi sudah ingatkan, jangan sekali-sekali seorang salat asar kecuali di kampungnya Bani Quraidah. Ternyata di tengah jalan belum sampai di kampungnya Bani Quraidah sudah tiba waktu salat asar. Maka khilaflah para sahabat. Khilaflah para sahabat. Ya, mereka, ya, zaman dulu enggak ada medsos, ya, enggak bisa telepon Nabi, enggak bisa WhatsApp, ya. Ya, enggak mau balik lagi terlalu jauh, ya. Sekarang kita disuruh serang Bani Quraidah, terus apa yang harus kita lakukan? Maka khilaflah mereka. Sebagian mereka mengambil zahir hadis, jangan kita salat kecuali di Bani Quraidah. Sudah, kita tunda salat asar. Sebagian tidak. Maksud Nabi maksudnya segera salat asar. Kita disuruh cepat berangkat ke Bani Quraidah. Maksud Nabi jangan kalian salat asar kecuali Bani Quraidah. Maksudnya segera berangkat, jangan tunda-tunda keberangkatan kalian. Dan jika kalian mendapat salat asar tengah jalan, maka salatlah. Akhirnya sebagian salat di tengah jalan. Sebagian sudah sampai dulu baru
baru salat. Dan ini khilaf di kalangan para sahabat. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yu'annif Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan minhum, ya. Nabi tidak mencela salah seorang pun dari mereka, ya. Ini terjadi khilaf, tapi ketika dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka selesai khilaf tersebut, ya. Kemudian juga di antaranya seperti kisah Umar dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam Sahih Bukhari, Umar dan Ammar bin Yasir, mereka berdua pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka berdua junub. Mereka berdua junub dan tidak ada air. Tidak ada air. Maka berselisihlah mereka. Umar bin Khattab tidak salat. Ya, gimana? Waktu itu belum ada syariat tayamum atau mereka belum tahu syariat tayamum sehingga tidak ada air, junub. Gimana? Akhirnya Umar tidak salat. Ammar bin Yasir beristihad. Akhirnya dia buka bajunya, maka dia pun menggantikan pasir sebagai air, maka dia gulingkan badannya semuanya di tanah. Fatamarraqtu kama tamarraqud dabbah. Aku pun bolak-balikan badanku di pasir seperti hewan yang berputar-putar, ya. Kemudian mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Wahai Ammar, sebenarnya sudah cukup. Enggak usah badanmu semua aku kasih pasir. Cukup tangan dan apa? Wajah, selesai. Jadi khilaf tapi selesai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka, ya. Taib. Jadi kita tahu dari sini bahwasanya, ingat ya, pensyariatan hanya berlaku di zaman ini. Nabi meninggal, syariat sudah apa? Selesai. Tidak ada Jibril turun lagi kasih wahyu, enggak ada. Ya. Jibril alaihissalam sudah selesai tugas yang beri wahyu. Maka Nabi SAW meninggal dunia, selesai pensyariatan. Kemudian di antara ciri berikutnya, di antaranya syariat tatkala itu turun secara banyak syariat turun secara bertahap. Bertahap, tidak langsung. Contoh, ya, contoh. Misalnya salat, ya. Salat. Pertama kali salat bertahap. Pertama wajib salat malam. Di awal Islam, ya. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid alaihi. Tatkala turun ayat Al-Muzammil, maka Nabi salat malam dan para sahabat juga salat malam. Itu berlaku sampai setahun. Sampai turun ayat terakhir, Allah tunda penurunan ayat yang terakhir. Ayat terakhir turunnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka setelah itu tidak lagi wajib salat malam. Setelah itu berpindah kepada wajib salat. Sebagian ulama mengatakan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, sebagian ulama berpendapat wajib salat cuma 2 waktu. Wajib salat 2 waktu. Waktu pagi dan petang. Setelah itu kemudian Isra Mi'raj, wajib salat 5 waktu. Pas Isra Mi'raj wajib salat berapa? 5 waktu, tetapi 2 rakaat 2 rakaat. Tetapi 2 rakaat 2 rakaat. Kecuali salat maghrib, tetap 3 rakaat. Kecuali salat maghrib. Kecuali maghrib 3 rakaat. Semuanya 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Baru kemudian tatkala di Madinah, baru kemudian berubah menjadi yang seperti sekarang. Seperti sekarang. Sekarang yang 2 rakaat, 2 rakaat hanya ketika safar. Hanya ketika safar. Ya, berarti lihat bagaimana marhalah tentang salat pun
berubah-ubah, tidak langsung satu kali satu model ya. Ini ciri tatkala itu. Kemudian contohnya yang kedua, misalnya puasa. Puasa yang pertama wajib adalah puasa Asyura. Puasa Asyura. Asyura. Dulu puasa Asyura hukumnya wajib. Kemudian turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Yang Asyura jadi sunnah, yang Asyura jadi sunnah. Sunnah. Kemudian wajib puasa Ramadan pun tidak langsung seperti sekarang ya. Awalnya hanya boleh makan sampai sebelum tidur. Sebagaimana kita bahas dalam fikih puasa. Jadi kalau seorang terakhir makan jam 9 malam, kemudian dia tidur, dia kebangun jam 1 sudah enggak boleh makan lagi sampai maghrib depan. Ya. Jadi kalau sudah tidur repot ya. Oleh karenanya dulu pertama kali puasa hanya terakhir boleh sahur, bukan sahur, hanya terakhir boleh makan sampai sebelum apa? Tidur. Terakhir boleh makan awalnya, tapi terakhir boleh makan hingga sebelum tidur. Baru seperti yang sekarang. Contoh juga zakat. Zakat juga demikian. Zakat di awal di fase Mekah masih disuruh bersedekah tanpa ada kadar tertentu. Zakat. Nanti setelah di Madinah baru ada aturan-aturannya. Ya. Zakat pun demikian ya. Misalnya apa? Zakat. Ketika di Mekah tidak ada kadar tertentu, tidak ada kadar tertentu. Ketika di Madinah baru ada kadar tertentu. Demikian juga contoh lain misalnya haramnya khamar. Haramnya khamar contohnya di sini ya. Haramnya khamar. Melalui beberapa fase. Yang pertama, Allah hanya menyebutkan secara isyarat bahwasanya khamar itu kurang baik. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana dalam surat An-Nahl. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di antara buah-buah dari korma dan anggur kalian menjadikannya sebagai khamar dan rizki yang baik. Isyarat bahwasanya khamar tidak baik, tapi belum diharamkan. Ya, kenapa Allah tidak langsung mengharamkan? Karena dulu orang Arab benar-benar gila khamar ya. Benar-benar gila khamar, bahkan khamar merupakan tanda kesuksesan. Kalau sudah minum khamar berarti orang berhasil ya. Paham? Jadi sehingga banyak sekali namanya abyat khamriyah, yaitu syair-syair mereka tulis tentang khamar, tentang warna khamar, tentang cawan khamar, tentang bangkrut gara-gara beli khamar. Sampai disebut dengan abyat khamriyah tentang syair-syair tentang khamar karena mereka benar-benar gandrung dengan khamar. Oleh karenanya pengharamannya tidak bisa langsung sekaligus tapi dia bertahap. Tahapan yang pertama adalah isyarat saja, isyarat khamar itu buruk. Khamar itu buruk. Yang kedua menjelaskan bahwasanya khamar mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan perjudian, katakanlah bahwasanya pada khamar dan perjudian itu ada manfaat, tetapi dosanya lebih apa? Lebih besar daripada manfaatnya. Penjelasan tentang yang kedua penjelasan tentang mudaratnya khamar. Belum haram, belum. Masih tahapan. Ini pun ada fasenya. Pertama baru isyarat, yang kedua mudarat ya. Yang ketiga baru kemudian Allah larang minum khamar kalau mau salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman janganlah kalian
mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Karena ada seorang sahabat yang salat sambil teler ya. Kemudian dia baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia muter-muter itu. Karena dia enggak tahu apa yang dia ucapkan. Maka dilaporkan kepada Nabi, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, kita saja enggak teler kadang muter-muter. Ini apa? Karena enggak tahu bahasa Arab. Ya, jadi akhirnya turun ayat tersebut, wahai orang beriman, jangan kalian salat tatkala dalam kondisi mabuk. Jadi maksudnya apa? Kalau minum khamar jauh-jauh enggak apa-apa ya. Minum khamar ba'da isya enggak apa-apa, yang penting subuhnya waras. Ya. Tapi jangan minum khamar pas sahur. Karena nanti subuhnya teler. Jadi tidak diharamkan secara mutlak tapi diharamkan waktu tertentu. Tidak langsung haram ya. Yang ketiga tadi apa? Diharamkan pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu. Waktu khusus yaitu menjelang salat. Yang keempat baru haram secara mutlak. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salat fahal antum muntahun. Turunlah ayat tersebut, wahai orang beriman, sungguhnya judi, khamr, mengundi nasib, patung-patung adalah najis, maka jauhilah. Sungguhnya syaitan ingin mengadu domba di antara kalian, permusuhan di antara kalian dengan khamr dan perjudian. Fahal antum muntahun, apa kalian tidak meninggalkan? Akhirnya baru khamr diharamkan secara total. Tapi ini semua adalah bertahap. Paham? Ini hanya terjadi di marhala ini ya. Ya. Apakah kita boleh seperti ini di zaman sekarang? Ya enggak boleh. Kita bilang ente minum khamar, ente enggak apa. Nanti sebelum solat aja ente enggak boleh minum khamar. Ente pada isya boleh minum khamar. Enggak, sudah selesai. Sekarang khamar secara haram secara apa? Mutlak. Tidak boleh kita bilang kita pengharaman khamar secara tadriji, secara bertahap untuk zaman sekarang, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ente baru masuk Islam udah salatnya 2 rakaat dulu ya. Enggak. Sudah selesai itu syariat secara bertahap sudah selesai tatkala di zaman pensyariatan ya. Tapi sekarang marhalah kedua, ya. Marhalah tasyri' sudah selesai. Sekarang marhalah yang kedua adalah fikih sebelum apa? Sebelum 4 mazhab. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya di zaman sahabat, kata Ibnu Qayyim dalam Ilamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim bahwasanya di zaman sahabat ada kurang lebih 130 sahabat yang dinukilkan fatwa mereka. Fatwa-fatwa mereka. Yang mereka ini bisa terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yang banyak fatwanya. Ini seperti contohnya adalah Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian Aisyah, kemudian Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar ya. Kemudian Ibnu Mas'ud. Kemudian yang fatwanya ini kalau di masing-masing dikumpulkan bisa disusun dengan buku yang tebal ya. Kemudian yang fatwanya sedang ya. Tidak terlalu banyak. Kemudian yang fatwanya sedikit. Artinya saya ingin menjelaskan ini buat apa? Menjelaskan bahwasanya fikih berkembang ya. Para sahabat dahulu mereka berfatwa. Tentunya mereka berfatwa dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Karena mereka adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara fatwanya yang tidak terlalu banyak misalnya Abu Bakar. Apakah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak banyak berfatwa? Iya, karena Abu Bakar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dia hanya sibuk dengan sebagai khalifah dan masa kekhalifahannya cuma 2 tahun ya.
sehingga kemudian tidak banyak berfatwa, apalagi di zaman beliau waktu itu banyak sekali orang-orang yang murtad sehingga Abu Bakar sibuk untuk mengurusi stabilitas keamanan negara, ya. Oleh karenanya fatwa yang sampai kepada kita dari Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak banyak, ya. Beda dengan Umar. Umar 10 tahun lebih, ya, jadi khalifah dan banyak kejadian-kejadian sehingga banyak fatwa-fatwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Yang mutawassitun, yang fatwanya tidak banyak atau hanya sedang, misalnya Abu Bakar, Utsman, Ummu Salamah, Anas, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, Abu Musa Al-Asy'ari, Jabir, Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman radhiyallahu taala anhum. Ini di antara para sahabat yang fatwanya sedang. Adapun fatwanya yang sedikit, di antaranya kata Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, misalnya Abu Darda, Hasan dan Husain, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub, Asma binti Abi Bakar, Zaid bin Arqam, Thauban, Buraidah dan yang lainnya. Ya, tapi kita ingin jelaskan bahwasanya fatwa-fatwa para sahabat ternukilkan. Nah, bagaimana kita tahu fatwa-fatwa mereka? Maka kita bisa melihat di buku-buku yang meriwayatkan fatwa-fatwa mereka seperti di Musannaf Abdul Razzaq As-Sun'ani Al-Yamani, kemudian juga Musannaf Ibni Abi Syaibah. Di situ dinukilkan Ibnu Abbas begini, Ibnu Umar begini, Umar begini, Ali begini, ya. Ya, bukunya tebal, Ibnu Abi Syaibah saja tebalnya kayak apa, ya. Situ banyak fatwa-fatwa para sahabat dinukilkan situ, sikap-sikap mereka, ya. Demikian juga kitab Al-Awsat Ibnu Al-Munzir, ya. Ini juga menukil para sahabat. Kemudian kita juga bisa dapati fatwa para sahabat tersebut dalam fikih, kitab-kitab fikih al-muqaran atau kitab-kitab perbandingan mazhab. Biasanya mereka menukil fatwa para sahabat tapi tidak pakai sanad. Adapun yang bersanad di Musannaf Abdul Razzaq dan Musannaf Ibni Abi Syaibah dan Al-Awsat Ibnu Al-Munzir. Ini kalau kita ingin tahu fatwa-fatwa para sahabat. Taib. Setelah itu, ya, berkembanglah, ya, fikih di zaman tabi'in, ya. Sebelumnya disebutkan oleh Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini berkata, ada 3 sahabat yang mereka pengikutnya banyak. 3 sahabat yang mereka pengikutnya banyak, ya. Tersebarnya ilmu sahabat. Kata Ali bin Al-Madini 3 orang, yaitu Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Zaid bin Sabit yang pertama di Madinah, ada namanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, yang disertai juga dengan Ibnu Umar. Disebutkan Ibnu Umar mengambil ilmu juga dari Zaid bin Sabit. Adapun di Mekah, maka yang di Mekah adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Adapun di Irak atau di Kufah, ya, maka adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Tentu ada sahabat-sahabat yang lain banyak di Madinah, ya. Ada sahabat yang lain juga di Mekah, ada sahabat yang lain juga di Irak, tetapi maksud saya yang benar-benar ilmu mereka berkembang, banyak murid-muridnya, pengikut-pengikutnya adalah 3 orang ini, ya. Zaid bin Sabit, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Maka dari situ berkembang banyak para ulama di zaman mereka, ya. Seperti di Madinah maka muncullah beberapa tabi'in, ya. Tabi'in di antaranya adalah Salim, ya, kemudian Nafi' Maula Ibnu Umar, kemudian Az-Zuhri, ya. Kemudian namanya Al-Fuqaha Sab'ah, ahli fikih 7 orang. Ya, yang dikenal mereka adalah ahli fikih 7 orang, ya, sebagaimana disebutkan dalam suatu syair, ya. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin
riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah faqul Ubaidullah Urwah Qasimu Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Jika ditanya kepada engkau siapakah 7 ahli fikih yang ada di Madinah, ya, maka jawabannya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah yang pertama, yang kedua adalah Urwah ibnu Zubair, anaknya Abdullah bin Zubair, tabi'in. Kemudian yang ketiga Qasim bin Muhammad, yang keempat Sa'id ibn al-Musayyib, kemudian yang kelima adalah Abu Bakar, kemudian yang keenam adalah Sulaiman bin Yasar, yang ketujuh adalah Kharijah bin Zaid. Ya, itu telah 7 fuqaha yang tersebar di Madinah. Adapun di Mekah, di antara tabi'in yang terkenal ahli fikih, ya, seperti ya Atha, rata-rata adalah murid Ibnu Abbas. Atha bin Abi Rabah, kemudian Ikrimah maula Ibnu Abbas, ya, kemudian di antaranya Mujahid, ya. Mujahid bin Jabr, kemudian di antaranya juga Taus ibnu Kaisan, ya, Taus, ya. Adapun di Irak, maka kita bisa bagi 2 menjadi Basrah dan Kufah, ya. Irak bisa dibagi menjadi 2, yaitu di Basrah dan Kufah. Kufah. Basrah di zaman tabi'in, ya. Seperti siapa? Seperti Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri, ya. Terkenal Hasan al-Basri. Kemudian di antaranya Ibnu Sirin, Abu Qilabah dan Qatadah, ya. Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin, kemudian Abu Qilabah dan Qatadah. Ini semua para tabi'in. Adapun di Kufah, ya, namanya tabi'in, namanya Alqamah, ya. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian antaranya Masruq, ya. Masruq. Kemudian Abidah As-Salmani. Ini semua para fuqaha di zaman tabi'in. Kemudian Syuraih Al-Qadhi, ya. Taib. Fikih berputar di sekitar mereka. Tentunya di zaman tabi'in ini semua, masing-masing atau di zaman para sahabat, di zaman tabi'in para fuqaha ini, masing-masing seperti imam mazhab, masing-masing semua jago fikih. Ya, masing-masing semua jago fikih, ya. Artinya salah seorang dari mereka bisa dianggap sebagai imam mazhab, ya. Tetapi belum terbentuk empat mazhab. Nanti akan kita jelaskan setelah ini, ya. Tadi fuqaha sabah sudah hafal? Siapa? Siapa fuqaha sabah tadi siapa? Pertama, nomor 1 Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Kemudian apa? Urwah bin Zubair. Kemudian siapa lagi? Qasim bin Muhammad. Kemudian siapa lagi? Sa'id bin al-Musayyib. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Makhzumi. Kemudian yang keenam Sulaiman bin Yasar. Yang ketujuh Kharijah bin Zaid. Baik. Sekarang kita masuk pada marhalah yang ketiga, yaitu fikih empat mazhab, ya. Yang ketiga
Fikih 4 mazhab. Tapi kita akan jelaskan tentang keterkaitan ya ilmu tersebut sampai kepada para imam 4 mazhab ya. Jadi jangan sampai orang menyangka para imam tersebut mereka asal ngomong tanpa dalil, tidak. Ilmu mereka juga kalau bahasa kita nyambung ya. Nyambung sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Hanya saja cara pandang mereka berbeda, insya Allah nanti kita jelaskan. Tapi kalau kita bagi tadi tentang kota-kota, tadi ada kota apa? Madinah. Kemudian Mekah. Kemudian Kufah ya. Hah? Iya, Irak, Kufah di Irak ya. Kemudian Madinah tadi kita bilang ada sahabat siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, kemudian kepada siapa? Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar, sini ada di bawahnya ada namanya Salim, ada juga Nafi'. Salim Ibnu Umar, anaknya Ibnu Umar, Nafi' maulanya, budak Ibnu Umar yang dia bebaskan. Kemudian dari Salim ada namanya Az-Zuhri, seorang tabi'in yang terkenal ya. Az-Zuhri, kemudian Imam Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi ya, rahimahullahu taala. Kemudian Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i. Syafi'i kemudian apa? Ahmad bin Hanbal. Taib. Di Mekah ada namanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian mengambil Ibnu Abbas di antaranya Amr bin Dinar. Kemudian Amr bin Dinar diambil Sufyan bin Uyainah. Kemudian Kufah ada namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mas'ud, kemudian diambil oleh Alqamah. Kemudian Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Hammad bin Abi Sulaiman, gurunya Abu Hanifah, baru kemudian Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah punya murid di antaranya adalah Abu Yusuf. Kemudian ada namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Taib. Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Lihat, ini yang Malik bin Anas ya. Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, susah tidak dikatakan Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, tapi mereka akron, yaitu Imam Syafi'i mendapat ilmu dari Imam Ahmad juga mendapat ilmu dari siapa? Imam Syafi'i. Maka kita boleh balikan panahnya dua. Ya. Mereka saling apa? Saling sharing lah. Ya. Kemudian Sufyan bin Uyainah ya, juga Imam Syafi'i mengambil ilmu dari Sufyan bin Uyainah, dan Sufyan bin Uyainah juga ilmunya diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya. Sementara Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Jadi yang paling tua ini Abu Hanifah, ini nomor 1, mazhab pertama, mazhab kedua, mazhab ketiga, mazhab keempat. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dia menimba ilmu dari Imam Malik ya. Makanya dia meriwayatkan Muwatta. Padahal dia muridnya Abu Hanifah ya. Dia meriwayatkan Muwatta dari Imam Malik bin Anas. Kemudian dia juga berhubungan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i
belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Syaibani juga mengambil faedah dari Imam Syafi'i. Ya. Oleh karenanya, kalau kita lihat secara sekilas, bahwasanya 4 mazhab ini, 1, 2, 3, 4, sebenarnya mereka ada hubungan. Ya. Mereka ada keterkaitan. Ya, mereka ada keterkaitan. Ya. Hanya saja memang Abu Hanifah yang paling tua. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Di tahun Abu Hanifah meninggal, lahir Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan di hari yang sama. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir. Abu Hanifah lahir tahun 80, wafat tahun 150 Hijriah. Imam Malik bin Anas lahir tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Tapi kalau antum lihat secara sekilas, bahwasanya mereka ini bukan ngarang agama sendiri, tetapi mereka juga ada kaitannya dengan sahabat yang lain. Ya. Baik. Paham atau tidak? Ada perbedaan-perbedaan, adalah perbedaan sudut pandang. Ya. Tapi di zaman itu juga, di zaman ini juga, ada tokoh-tokoh imam mazhab yang lainnya, tapi sudah tidak berlanjut ilmu mereka sampai sekarang. Ya. Di antaranya tokoh imam-imam mazhab yang lain. Yang lain, tapi tidak, sudah punah kalau bahasa kita ya. Sudah punah, tidak ada penerusnya. Tidak ada penerusnya. Di antaranya siapa? Di antaranya Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri. Kemudian antaranya Al-Auza'i. Kemudian antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Di antaranya Sufyan ibn Uyainah. Kemudian di antaranya Al-Laits bin Sa'ad. Kemudian di antaranya Abu Thawr. Di antaranya Daud Az-Zahiri. Di antaranya adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahawai atau Rahawai. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari. Hasan al-Basri ini wafat pada tahun 110 Hijriah. Al-Auza'i 157 Hijriah. Lais bin Sa'ad ya 175 Hijriah. Ibnu Uyainah 198 ya. Abu Thawr ini Ibnu Jarir 310 Hijriah. Ishaq bin Rahuyah 238 Hijriah. Daud Az-Zahiri ya, 280 Hijriah. Abu Thawr saya lupa, sekitar gitulah ya. Sufyan Ats-Tsauri ya satu berapalah ya. Intinya ya mereka ini Sufyan Ats-Tsauri 161 ya. Ini semua mereka sepadan dengan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka sepadan, pakar-pakar ilmu semuanya. Mereka ini semua, tetapi ilmu mereka tidak ada penerusnya sehingga mazhab mereka tidak berkembang. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya mazhab cuma 4. Mazhab itu banyak ya. Mazhab itu banyak.
tetapi tidak semua ilmu mereka tercatat. Ya. Di antara yang masih bertahan sampai sekarang cuma 4 mazhab. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Mazhab Zahiri pun sudah tidak ada kecuali yang dinukil oleh Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Adapun penerusnya tidak ada. Sebagai suatu madrasah yang besar, mazhab Zahiri sudah tidak ada. Ya. Nah, ini semua adalah para ulama mazhab yang masing-masing boleh kita katakan sebagai ulama mazhab. Masing-masing punya murid. Tetapi murid-murid mereka tidak melanjutkan ilmu mereka sehingga terputuslah silsilah ilmu mereka saat ini sudah enggak ada lagi. Tetapi perkataan-perkataan mereka ini masih sering dinukilkan dalam buku-buku fikih. Ya, dalam buku-buku fikih dinukilkan, demikian juga dinukil oleh misalnya Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi berkata Auza'i berkata Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Ya. Hasan al-Basri di Basrah, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Al-Auza'i di Kufah, Laits bin Sa'ad di Mesir. Laits bin Sa'ad di Mesir ya. Ishaq bin Rahuyah di Naisaburi ya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari di Baghdad, Abu Thawr juga di Baghdad, Ibnu Uyainah di Mekah. Ibnu Jarir At-Tabari yang punya tafsir At-Tabari ya. Ibnu Tafsir At-Tabari. Dia juga punya pendapat fikih banyak, pendapat-pendapatnya sering dinukil, tapi seperti suatu madrasah sudah tidak ada sampai sekarang. Sekarang kalau kita yang belajar fikih Al-Auza'i enggak ada yang ngajarin. Kalau ada yang mau belajar fikih Hasan Al-Basri enggak ada yang ngajarin. Belajar fikihnya Laits bin Sa'ad enggak ada yang ngajarin. Kenapa? Sudah enggak ada murid-muridnya sampai sekarang. Tapi kalau antum ingin belajar fikih Abu Hanifah ada. Ingin belajar fikih Imam Malik ada. Ingin belajar fikih Syafi'i ada, Ahmad bin Hanbal juga ada. Saya ulangi tadi. Abu Hanifah tadi wafat tahun berapa? 150 Hijriah. Malik bin Anas 179. Imam Syafi'i 204. Imam Ahmad bin Hanbal 241. Hijriah. Baik.